Salam Assalamualaikum. dubuk Apa? aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Pipi ya, kita kedatangan Ya, kita ada tamu nih. Sebelum kita mulai, Bapak boleh perkenalkan dulu nggak Pak? Biar yang lagi nonton ini tahu. Oh ya, nama saya Sugiharto. Mm-mm. ya. Kalau lengkapnya itu Sugiharto Sastro Diwirya. Iya. Itu nama saya. Istri saya satu, anak saya satu. Oh, Oke. Alhamdulillah. Aja ya, Pak. isinya juga. Kalau Pak sebelum masuk nih, Bapak tuh asli orang mana ya? Saya ini kalau orang tua ibu saya itu dari Bogor. Bapak saya dari Pekalongan, ketemu di Bandung. Jadi dia berkeluarga di Bandung dan saya lahir di Bandung. Oh, Sampai tahun 72. Lahir 72 sampai- masuk. Ya, lahir tahun 54. oh ya. Sampai 72 di Bandung. 72 di Bandung. Setelah 72 saya masuk Telkom, itu saya ditempatkan di Indonesia Timur. Jauh ya. Ya dekat sekarang. Dekat sama naik pesawat. Kalau dulu jauh pakai Iya, kapal iya. laut. Kapal laut ya Pak ya. Iya, betul sekali. Terus dari Nusa, dari mana tadi? Dari Kamu tadi kan dari Bandung, terus kan Bapak kuliah saya nggak kuliah, jadi selesai dari STM itu STM. saya ikuti di Telkom tahun 72. Nanti saya ikut penjenjangan tahun 84, ikuti S2, ikuti apa namanya itu D2, yaitu pendidikan di Telkom sampai di situ. Dan sebenarnya saya mengikuti karir dari mulai teknik, kemudian saya belok arahnya ke quality. Oh iya, karena kan Bapak ini kan dari Malcolm Bridge Education ya? Waktu, jadi ceritanya begini, tahun 95 itu saya ditugasi untuk mengelola GKM, di kan? Bus Kendali Mutu. Setelah itu tahun 96 itu diminta untuk menerapkan ISO 9000 di seluruh kantor UPT, namanya itu unit pelaksana teknik se-Indonesia Tengah lah, Indonesia Timur. Oh, Itu ada 21 unit UPT yang harus menerapkan atau mengaplikasikan sistem ISO 9000 itu sendiri. Oh, jadi Bapak dulu tuh mengelola ISO ya, Pak? Betul sekali, itu dimulai tahun 95 se-Indonesia Timur. Kalau gitu sebenarnya ISO tuh kegunaannya untuk apa sih, Pak? Jadi secara mendasar ISO itu diharapkan yang pertama ya, yang pertama bahwa seluruh proses-proses itu variabilitasnya itu bisa dikendalikan. Artinya begini maksud variabilitas itu. Output setiap proses itu bagaimana supaya variabilitasnya itu bisa dieliminasi. Contohnya begini, kalau memproduk pensil sepanjang 5 cm, itu bagaimana selalu outputnya itu 5 cm. Nah, konteks ISO itu arahnya ke sana. Jadi untuk memperhatikan variabilitas itu satu. Terus yang kedua, karena ada pengukuran dan kita bisa improvement dari setiap prosedurnya itu. Nah itu pada konteks itu kita memanage terkait dengan performansi dari performansi kinerja yang ada di perusahaan itu. Jadi di ISO itu dituangkan dulu kinerjanya seperti apa, kemudian kita terapkan berdasarkan sistem waktu yang ada di ISO itu, kemudian kita improve ukuran-ukurannya, kemudian kita improve prosesnya. Itu kan kegiatannya itu dimulai dari pembuatan dokumen atau prosedur, kemudian prosedur diimplementasikan, kemudian dilakukan audit namanya. Kemudian dari audit itu kita akan mendapatkan hasilnya, apakah konsisten di dalam penerapan prosedurnya itu. Harapannya memang yang diminta arahnya itu supaya penerapan prosedur itu kita disiplin prosedur sehingga outputnya itu bisa dipertahankan. Berarti kayak kalau sama quality control tuh sama atau?
quality control, pengendalian quality ya sama. Sama ya? Ya, artinya mengendalikan, di situ kan mengendalikan quality. Tapi lebih Jadi- ke sistemnya atau? Betul. Jadi ISO itu lebih ke pertama PDCA-nya itu ada, kemudian diganjal oleh ISO. Gitu ya. Ya ada PDCA, kita improve terus untuk dia diam gitu ya. Itu ISO yang mengganjal itu. Oh, yang menjaganya ya. Nah, sistem itu konteks ISO itu ke sana. Oh, kalau terus kemudian Pak kan awalnya tuh Bapak dari ISO ya, kemudian sekarang udah pindah ke Eh, atau jadi, berkelanjutan atau gimana Pak? jadi begini ceritanya. Jadi kalau ISO itu sesuatu yang terpisah dari Malcolm Baldwin. Oh, beda ya. Iya. Jadi kalau ISO itu lebih ke disiplin prosedur. Hmm, Ketika waktu itu tahun 95 sampai 2001 Telkom itu mencanangkan World Class Operator. Maksudnya Telkom mengharapkan pada tahun 2021 itu menjadi perusahaan yang world class. tingkat Nah, dunia. Betul. Jadi pada saat itu sudah dimulai tahun 95 sampai 2021. Kebetulan sampai posisi tahun 99 itu saya dialih tugas ke kantor pusat. Jadi pada posisi itu Telkom itu apa namanya, ingin mengetahui posisi world-class-nya di mana. Digunakanlah tool ini Malcolm Baldwin itu. Oh, Jadi untuk mengetahui positioning itu kerjasama dengan Amerika. Dengan apa namanya itu asesor dari Amerika namanya Paul Steele Team. Paul Steele itu bisa dilihat di apa namanya di apa namanya di website-nya ada Paul Steele yang menggarap tentang Malcolm tentang Baldwin. Malcolm Baldwin untuk assessment di Telkom itu dimulai tahun 2020 sampai 2022. Saya ikut terus. Jadi setiap tahun itu saya ikut terus dan kebetulan saya bagian yang ditugaskan untuk memanage penerapan atau mengevaluasi posisi Telkom waktu itu terkait dengan pencapaian world-class operator. Kira-kira gitu ya. Agak berat ya Pak. Anda juga. Saya hanya Tadi cuma ikut-ikutan nanya. saja. Ya berarti kayak gitu lah ya, kalau misalnya apa ya, dari posisi Bapak yang tadinya berpengalaman di ISO terus juga akhirnya kan ke MBA ini kayak istilahnya apa ya, Kayak bersama lah. kayak apa ya Pak ya, berkesinambungan lah istilahnya. Iya. Apa ya, masih dalam satu jalur lah istilahnya Iya, seperti itu ya Pak ya. terkait dengan quality. Quality ya Pak ya, quality. Kalau misalnya quality control kita apa ya tadi Bu, kayak kita tuh melihat kualitas itu sama. Kalau ISO kan tadi kayak kita melihat Lebih ke sistemnya. ke sistemnya Jadi gitu ISO ya. itu lebih lebih Yang menjaga ke mungkin. menjaga, prosedur kali ya Pak ya. lebih ke menjaga pencapaian Sampai- kinerja yang sudah kita capai itu jaga dengan ISO itu. Oh. Kemudian kita improve PDCA, maju lagi, jaga lagi, ganjal saja terus. Kontaknya ke sana. Iya, Oke. kurang lebih gitulah ya. Iya, mungkin kurang Kalau- lebih. Kalau di Malcolm Baldwin itu kan ini kalau sekarang itu istilah di BUMN itu KPKU. KPK-nya. KPKU itu kinerja KP itu aja penilaian kinerja unggul KPKU ini penilaian kinerja unggul ya. Nah, apa itu kinerja unggul? Ya, kinerja unggul itu tidak lain adalah kinerja di perusahaan yang jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain kita berada pada posisi yang lebih baik dari perusahaan lain atau kompetitor dari kita. Oh iya. Oke. Dan kemarin Oh iya. udah tahu lah. Ya udah mungkin sampai sini aja. Dan saya setelah itu tahun 2012 itu dengan teman-teman bergabung untuk mendirikan konsultan yang terkait dengan penerapan KPT sampai posisi 2021 kemarin masih menggarap. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak. Kan dari tadi kan kayak misalnya Malcolm itu lebih ke perusahaan BUMN. Nah kalau sekarang kan ada education-nya ya, ke Iya. sekolah-sekolah. Iya. Nah kira-kira itu apa sih perbedaan antara yang tadinya tuh di perusahaan diterapkannya
sekarang jadi di dalam dunia pendidikan. Sebenarnya enggak seperti itu cara memandangnya. Bagaimana? Jadi kalau untuk bisnis, yaitu kriterianya dibangun dari bisnis yang unggul gitu, seperti apa, itu kriterianya nanti dibangun dari situ. Kalau yang education itu terkait dengan sekolah-sekolah unggul, itu didasarkan dari itu, kemudian didasarkan dari 11 core value itu dikembangkan, kemudian dibangun proses-proses yang harus ada ya, dan proses-proses unggul itu di apa namanya itu diterapkan itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya terkait dengan proses kategori 1 sampai dengan 6. Kemudian kategori 7-nya adalah hasilnya. Jadi terkait dengan education, dengan bisnis, itu sesuatu yang memang dibangun dari fondasi yang berbeda. Bisnis itu dari bisnis, kalau education itu dari pakar pendidikan. Jadi berbeda. Oke, kalau gitu mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga perbincangan kita hari ini bisa dapat manfaat juga buat teman-teman yang nonton. Kalau gitu kurang lebihnya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.